Sobat Kims, mau beli atau ganti mobil ke yang lebih kekinian? Mobil listrik lagi jadi tren banget nih. Tapi masih banyak yang bingung mau pilih mobil listrik atau tetap setia sama mobil bensin. Salah satu yang bikin galau selain harga beli, pastinya soal biaya perawatan dan juga biaya operasionalnya. Meskipun sama-sama butuh servis, tapi biaya yang dikeluarkan untuk mobil listrik dan mobil bensin pastinya berbeda. Nah, biar Sobat Kims gak makin galau, kita udah rangkumin nih perbandingan biaya perawatan rutin dan biaya operasional dari masing-masing jenis mobil. Untuk mobil listrik kita menggunakan mobil Chery Omoda E5 dan akan dibandingkan dengan mobil bensin Kia Carens 1500. Jadi Sobat Kims bisa lebih mudah buat menghitung mana yang lebih hemat di kantong. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel ini, like dan share juga ya Sobat Kims. Sobat Kims, kami sudah mengambil data perawatan rutin langsung dari buku jadwal pemeriksaan dan perawatan berkala dari masing-masing mobil, sehingga datanya pasti real sesuai dengan yang tertara pada buku tersebut. Data yang kami tampilkan merupakan data servis untuk jangka waktu 120.000 km atau 96 bulan. Pertama, untuk mobil Chery Omoda E5, terdapat 26 komponen yang harus diperiksa dan beberapa yang harus diganti secara berkala. Dan berikut adalah hitungan biaya perawatan rutinnya. Menurut Sobat Kims, biayanya cukup terjangkau atau tinggi? Coba tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan menghitung biaya perawatan rutin untuk mobil bensin Kia Carens 1500. Apakah biayanya akan lebih terjangkau atau malah lebih tinggi? Mari kita hitung sama-sama. Terdapat sekitar 49 komponen yang ada pada mobil bensin Kia Carens 1500 yang harus diperiksa dan beberapa harus diganti secara berkala. Dan berikut adalah hitungan biaya perawatan rutinnya. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan data mobil Chery Omoda E5 yang sebelumnya sudah kita hitung. Jadi untuk mobil EV total biaya perawatannya yaitu Rp2.780.000 per 120.000 km atau per 96 bulan. Sedangkan untuk mobil bensin total biaya perawatannya sebesar Rp9.990.000 per 120.000 km atau per 96 bulan. Ternyata biaya perawatan untuk mobil bensin lebih tinggi ya Sobat Kims. Kira-kira apa sih penyebabnya? Penyebabnya karena di mobil bensin lebih banyak bagian yang harus diperiksa. Selain itu juga ada beberapa spare part yang harus diganti secara berkala. Seperti oli mesin, filter oli mesin, filter AC, minyak rem dan kopling, filter bahan bakar, V-belt, cairan pendingin mesin, busi, dan oli transmisi otomatis. Sedangkan pada mobil listrik, komponen dan spare part yang harus diganti hanya saringan AC, rotasi ban, cairan pendingin, dan minyak rem. Berdasarkan data tadi ada banyak perbedaan. Selain dari banyaknya komponen juga total biaya servis, perbedaan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, mesin pada mobil bensin memiliki lebih banyak komponen bergerak dibandingkan motor listrik pada mobil EV. Komponen-komponen ini lebih rentan terhadap keausan dan kerusakan sehingga memerlukan penggantian yang lebih sering. Kedua, sistem pembakaran internal pada mobil bensin menghasilkan emisi dan polutan yang dapat menyebabkan penumpukan kotoran dan kerak pada komponen mesin. Hal ini mempercepat keausan dan kerusakan komponen, sehingga membutuhkan penggantian yang lebih sering. Seiring berjalannya waktu, semakin lama biaya perawatan mobil bensin kemungkinan akan lebih tinggi dibanding mobil EV. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penggantian komponen yang lebih sering. Pasti beberapa dari Sobat Kims akan berpendapat mobil listrik kan harus ganti baterai. Harganya pasti tinggi, bisa setengahnya loh dari harga mobil. Nah, untuk pertanyaan ini akan terjawab kalau Sobat Kims menonton video kami sebelumnya yang khusus membahas soal baterai dan juga garansi baterai mobil listrik. Nah Sobat Kims, lalu bagaimana dengan biaya operasional energi atau bahan bakar dari masing-masing kendaraan? Kami juga sudah merangkum dan menghitung biaya operasional untuk kedua jenis mobil, yaitu mobil listrik Chery Omoda E5 dan mobil bensin Kia Carens 1500
untuk penggunaan sekitar 120.000 km atau sekitar 8 tahun. Bersumber dari gridauto.com yang telah melakukan percobaan menggunakan Chery Omoda E5 dan menghitung biaya konsumsi energinya untuk perjalanan di dalam kota, di tol, dan juga kombinasi. Berikut datanya. Untuk percobaan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20-40 km per jam, Chery Omoda E5 dapat melaju sejauh 7,5 km per kWh. Mobil ini dapat melaju sejauh 7,5 km dengan 1 kWh baterai dan memerlukan biaya charging sebesar Rp2.466 per kWh. Lalu bagaimana dengan jarak 120.000 km? Berikut hitungannya. Jadi penggunaan di dalam kota dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama 8 tahun, biaya operasional yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp39.456.000. Selanjutnya percobaan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Chery Omoda E5 dapat melaju sejauh 6,7 km per kWh. Jadi penggunaan di jalan tol dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama 8 tahun, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp44.166.060. Percobaan pengujian kombinasi dengan rute luar kota dengan kecepatan 50 km per jam, Chery Omoda E5 dapat melaju sejauh 6,9 km per kWh. Jadi untuk pengujian kombinasi menggunakan rute luar kota dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama sekitar 8 tahun, biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp42.886.206. Nah, sekarang mari kita bandingkan perbedaannya dengan mobil bensin Kia Carens 1500. Masih bersumber dari gridauto.com yang telah melakukan percobaan menggunakan Kia Carens dan menghitung konsumsi energinya untuk perjalanan di dalam kota dan juga tol. Untuk percobaan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, Kia Carens 1500 dapat melaju sejauh 13,2 km per 1 liter bensin. Artinya mobil ini dapat melaju sejauh 13,2 km dengan 1 liter Pertamax dan memerlukan biaya BBM sebesar Rp12.950. Lalu bagaimana dengan jarak 120.000 km? Berikut hitungannya. Jadi penggunaan di dalam kota dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama sekitar 8 tahun, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp117.728.450. Selanjutnya percobaan menggunakan jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Kia Carens 1500 dapat melaju sejauh 16,6 km per 1 liter bensin. Jadi untuk penggunaan di jalan tol dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama 8 tahun, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp93.615.550. Selanjutnya percobaan pengujian kombinasi dengan rute luar kota dan tol dengan kecepatan rata-rata 43-44 km per jam, Kia Carens 1500 dapat melaju sejauh 14,6 km per 1 liter bensin. Jadi untuk pengujian kombinasi dengan rute luar kota dengan jarak 120.000 km atau penggunaan selama sekitar 8 tahun, biaya yang dikeluarkan yaitu sekitar Rp106.436.050. Sobat Kims, ini adalah perhitungan biaya yang harus Sobat Kims keluarkan untuk bahan bakar dan untuk energi listrik dari masing-masing mobil. Dapat dilihat bahwa ada hal yang berbeda di sini, di mana total biaya energi listrik Chery Omoda E5 pada rute dalam kota justru lebih murah dibanding dengan rute lain. Berbeda dengan mobil bensin Kia Carens 1500 yang justru total biaya BBM rute dalam kotanya lebih tinggi daripada biaya rute lainnya. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena penggunaan di dalam kota terutama saat kondisi macet, mobil listrik cenderung mengkonsumsi energi baterai lebih sedikit untuk menggerakkan motor listriknya. Hal ini dikarenakan motor listrik hanya aktif saat kendaraan bergerak. Namun demikian, komponen elektronik lainnya seperti sistem pendingin udara, berbagai sensor, dan sistem infotainment tetap beroperasi untuk menunjang kenyamanan pengemudi.
Kedua mobil listrik memiliki fitur regenerative braking di mana energi listrik yang tersimpan di dalam baterai bisa terisi ulang selama mobil dipakai. Berbeda dengan mobil bensin yang tidak memiliki fitur tersebut. Sekarang mari kita jumlahkan biaya bahan bakar atau energi dengan biaya servis. Lalu kita bandingkan kira-kira mobil mana yang lebih terjangkau. Ini ada hasil penjumlahan biaya servis dan biaya operasional untuk perkiraan 120.000 km atau 8 tahun pemakaian. Terlihat gapnya cukup jauh ya Sobat Kims, hampir 2 kali lipatnya. Kesimpulannya perlu diingat bahwa biaya pembelian mobil EV umumnya lebih tinggi dibanding mobil bensin. Namun berdasarkan data selama 8 tahun atau 120.000 km, biaya operasional dan servis mobil EV lebih terjangkau. Nah, kira-kira menurut Sobat Kims, untuk 8-10 tahun ke depan, apakah mobil EV masih lebih terjangkau dari mobil bensin atau justru biayanya malah lebih tinggi? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga ya. Salam Sobat Kims.